Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Jodin dari Invest Pamulang. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas rekayasa pangkat lunak. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Di presentasi kali ini akan kita bahas yaitu pertama sejarah rekayasa perangkat lunak, kedua apa itu rekayasa perangkat lunak, ketiga tujuan dari rekayasa perangkat lunak, keempat ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir yaitu metode waterfall. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu sejarah rekayasa perangkat lunak. Pada tahun 1940-an, komputer pertama kali yang memperbolehkan pengguna membuat kode secara langsung. Pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro generasi pertama compiler. Pada 1960-an, generasi kedua compiler di mana komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak, pesanan, dan konsep software engineering mulai digunakan. Pada 1970-an, perangkat mini komputer komersial. Pada 1980-an, perangkat PC komersial dan peningkatan kebutuhan akan perangkat lunak. Pada 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP dan peningkatan drastis dalam kapasitas memori. Pada tahun 2000-an, platform interpreter modern seperti Java, Net, PHP, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu apa itu RPL. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan peluncuran perangkat lunak komputer. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perangkat lunak yang berkualitas, andal, dan efisien, serta memenuhi kebutuhan pengguna dan bisnis. Materi yang ketiga, tujuan dari RPL yaitu memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Kedua yaitu menghasilkan perangkat lunak dengan kinerja yang tinggi, andal, dan tepat waktu. Ketiga yaitu menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja dengan berbagai jenis platform. Yang keempat itu menghasilkan perangkat lunak dengan biaya perawatan yang rendah. Materi keempat yaitu ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Antara lain itu software recruitment yang berfungsi dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang ada software design yang mencakup proses penampilan arsitektur komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Ada software contraction yang berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Ada software testing yang meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Ada software maintenance yang mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Ada software configuration management yang berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ada software manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Ada software engineering tools and methods yang mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Ada software engineering proses yang berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, dan pengelolaan perubahan serta perbaikan proses RPL. Ada software quality yang menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Ada proses itu sendiri yang mencakup pada serangkaian langkah atau aktivitas yang harus diikuti dalam pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir yaitu metode waterfall. Dalam rekayasa perangkat lunak adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak linier yang berurutan, di mana setiap fase pengembangan seperti recruitment, design, implementation, verification, dan maintenance dilaksanakan secara berurutan. Setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai. Pendekatan ini cocok untuk proyek dengan persyaratan yang stabil dan jelas, namun kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan yang mungkin mencakup selama proses pengembangan. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan dari pengucapan ataupun materi yang saya sampaikan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.